Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Endah, perkenalkan nama saya Fadlianul Azizah, merupakan alumni dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi. Lah sendiri tinggal di Jalan Jorong Pelubang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebenarnya Ila ingin bertemu dengan Endah, namun mengingat pandemi COVID-19, kita tidak bisa bertemu. Untuk mengenal Endah lebih jauh, Ila pun menyiapkan beberapa pertanyaan dan berharap agar Endah menjawabnya. Pertanyaan pertama, di manakah Endah tinggal? Tolong ya Endah sebutkan di mana jalannya, kecamatannya, kabupaten atau kotanya, dan provinsinya. Pertanyaan yang kedua, di manakah Endah bersekolah dulu? Di SMA ya, tapi kalau Endah jawab di SD, SMP, atau TK, it's okay. Yang ketiga, ada nggak di sekitar tempat tinggal Endah wisata yang bagus? Kalau ada, sebutkannya kelebihan sama kekurangannya, hitung-hitung, nambah tempat traveling kan? Yang pertanyaan yang keempat, ada nggak tantangan dalam hidup Endah selama ini? Atau pengalaman yang buruk namun memberikan pelajaran? Kalau ada, tolong ceritakan ya Endah. Pertanyaan yang kelima, Endah menetapkan sendiri nggak tipe ideal teman Endah? Kalau lah sendiri, lah ingin teman lah itu mendengarkanlah, menghargai. Namun ketika lah ada salah, mereka langsung mengatakan kepada lah, tidak di belakang, maksudnya mengunjing. Pertanyaannya keenam, Endah mempunyai hobi nggak? Kalau lah sendiri, mempunyai hobi membaca buku, mendengarkan musik, dan menonton televisi, terutama drama Korea. Karena dengan melakukan kegiatan tersebut, Ila bisa kembali fresh, kembali bersemangat,
dan kembali bahagia. Terus pertanyaan yang keenam, Endah suka nggak drama Korea? Kalau lah, suka banget. Kalau misalnya Endah memang suka drama Korea, bisa nggak bagi-bagi rekomendasinya? Endah mungkin segitu dulu pertanyaan dari Lah, dan Lah berharap agar Endah menjawabnya, dan kita menjadi teman dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dila, baiklah di sini Anda akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Dila. Yang pertama yaitu di mana Anda tinggal? Anda tinggal di Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Laresago Halaban, dan lebih tepatnya itu di Simpang 4 Labu Gunung. Pertanyaan kedua yaitu di mana Anda bersekolah? Anda bersekolah di SMA Negeri 2 Payakumbuh, lebih tepatnya itu di Kota Payakumbuh. Terus pertanyaan ketiganya yaitu ada nggak tempat wisata di sekitar rumah Anda? Kalau ada, sebutkan kekurangan sama kelebihannya. Sebenarnya banyak tempat wisata di sekitar rumah Anda, tapi Anda cuma bisa kasih tahu yang lebih banyak dikenal orang seperti Lembah Harau sama Padang Mengate. Dila tahu nggak Padang Mengate sama Lembah Harau itu? Yang pertama Lembah Harau yaitu tempat wisata yang benar-benar indah menurut Enda, dan di sini kekurangannya tuh nggak ada hampir. Menurut Enda di sini tuh Lembah Harau benar-benar tempat wisata yang indah, yang fasilitasnya tuh banyak seperti homestay, ada kayak rumah Korea, ada kayak rumah Prancis gitu, dan ada sampan-sampan buat bermain gitu. Nah di sini Anda merasa lebih banyak kelebihannya sih, dan Anda gak nemuin kekurangan di sana. Terus yang kedua tuh Padang Mengate. Kalau di Padang Mengate nih kekurangannya yaitu kita lebih sulit masuk ke sana karena penjagaannya yang ketat. Tapi kalau kita mau masuk ke sana tuh harus ada orang dalam dulu. Nah kalau Dila mau ke sana nanti Anda bisa bantu, soalnya di sana kan pakai satpam, sebelum kita masuk tuh dijaga sama satpam. Nah Anda bisa bantu Dila masuk, soalnya satpam tuh adalah saudara papanya Enda. Terus kalau Dila udah masuk kepada Mengate tuh wisata nggak wisata sih, kayak lebih ke pemandangan alam yang indah gitu. Soalnya pada Mengate itu benar-benar berada tepat di bawah Gunung Sago gitu. Terus kalau kita lihat ke bawah gitu kayak benar-benar indah lah pokoknya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ada nggak pengalaman buruk yang bisa Anda jadiin pelajaran? Sebenarnya Enda agak merasa keberatan ya Dila untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi gimana kalau Enda coba ganti dengan topik lain, pengalaman baik yang bisa Enda jadiin pelajaran. Seperti Enda tuh tipikal orang yang lebih gak enakan sama orang lain. Enda selalu berusaha untuk baik sama orang lain, menjaga sikap, menjaga perkataan Enda. Tapi dibalik itu semua, orang juga memperlakukan Enda seperti itu, kayak orang lebih menghargai Enda, lebih gak kasar, gak pernah ngomong kasar sama Enda. Tapi sebenarnya balik ke diri masing-masing juga sih Dila. Kadang kita udah baik sama orang lain tapi dia masih jahat. Ya yang penting Enda udah merasa baik sama orang, terserah mau orang tuh gimana sama Enda. Intinya kalau kebanyakan sih kalau kita berbuat baik sama orang pasti juga akan berbuat baik sama kita ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu Enda menetapkan nggak tipikal teman Enda tuh seperti apa? Sebenarnya Enda nggak pernah milih-milih teman. Enda cuman melihat orang tuh gimana cara menghargai Enda. Selagi orang tuh bisa menghargai, Enda pasti mau berteman sama dia, Dila. Terus yang penting Enda tuh nggak pernah milih-milih teman. Enda mau berteman sama siapa aja. Yang penting orang tuh baik, bisa menghargai. Terus pertanyaan kelima yaitu
Endah hobinya apa? Endah hobinya tuh bermain gitar, menyanyi, sama nonton, kayak nonton film di laptop atau nonton YouTube. Nah terus pertanyaan selanjutnya tuh, Endah suka nggak drakor? Terus rekomendasiin juga. Sebenarnya Endah suka drakor, tapi semenjak kuliah Endah jadi kurang berminat nonton drakor. Soalnya Endah kalau udah nonton drakor tuh kayak lupa sama waktu, sholat suka mundur-mundur, jadi buat tugas tuh kayak lebih malas gitu. Nah jadi kalau Endah nonton drakor tuh agak susah membagi waktu ya Dila. Tapi dulu Endah suka banget sama drakor. Terus kalau rekomendasiin, Endah sebenarnya nggak terlalu tahu gitu. Endah rasa Dila lebih tahu ya kalau masalah drakor. Tapi Endah pernah nonton film pertama, drakor pertama yang pernah Endah nonton tuh seperti Weightlifting. Terus Endah juga pernah nonton It's Okay to Not Be Okay, The King, sama yang lain banyak deh pokoknya. Tapi Endah kurang ingat juga sih, soalnya Endah paling sering nonton drakor tuh pas SMP, dan semenjak Endah SMA tuh Endah jadi kurang suka nonton drakor. Apalagi udah kuliah nih, kayak gak terlalu berminat lagi, kecuali emang Endah lagi bosan, benar-benar bosan dan gak ada kerjaan lain. Mungkin segitu dulu Dila. Endah menjawab pertanyaan Dila, dan Endah minta maaf kalau ada kesalahan atau kalimat yang kurang tepat gitu. Oke Dila. Baiklah Endah, ketika lah mendengarkan video jawaban dari Endah tersebut, lah mendapatkan beberapa kalimat yang menarik. Yang pertama, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka balasannya pun akan sama kepada kita. Hal ini sesuai dengan pengalaman lah. Saat itu, lah berbuat baik kepada orang lain, dan dalam membantunya dalam pelajaran. Dan akhirnya, pada saat lah kesusahan, orang tersebut pun membantulah. Namun, ketika lah jahat kepada orang lain, maka suatu saat lah pun akan menerima akibatnya. Hal ini juga sesuai dengan hadis At-Tirmizi, yakni jika seseorang memberikan bahaya kepada orang lain, maka bahaya itu pun akan mengintai dirinya. Serta sebaliknya, jika seseorang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan itu pun akan datang kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, respon seseorang pun tidak selalu baik. Ada kalanya responnya buruk. Hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah bersikap sabar dan ikhlas. Dengan dua sikap tersebut, kita akan mengacuhkan apa yang diberikan orang lain kepada kita dan fokus atas apa yang kita berikan kepada orang lain. Hal yang kedua, kita harus bersikap menghormati orang lain dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apapun yang dilakukan orang kepada kita, kita tidak akan terpengaruh dan terus akan berbuat baik. Kalimat yang kedua adalah tempat wisata. Tadilah dengar ada tempat wisata Lembah Harau dan Padang Mengateh. Lah pun suatu saat ingin ke sana. Ketika Endah mengatakan di Lembah Harau banyak rumah Korea, banyak homestay, banyak danau-danau buatan, sepertinya mengasihkan. Ketika ada waktu luang, insya Allah lah akan ke sana. Dan lah ingin bertemu dengan Endah. Yang kedua ada Padang Mengateh. Lah mendengarnya dari televisi sangat bagus, dan lah pun mendengarnya penjagaannya sangat ketat, dan lah berharap agar Endah bisa suatu saat nanti membawalah ke Padang Mengateh. Dan Endah, sekianlah tanggapan dari lah, dan lah harap Endah bisa menanggapinya kembali. Terima kasih Endah. Baiklah, Endah akan menanggapi pernyataan dari Dila tadi mengenai apabila kita tuh berlaku baik sama orang lain, sebenarnya belum tentu orang tersebut akan melakukan perilaku atau sikap yang baik juga kepada kita. Tetapi Endah merasakan lebih umumnya orang apabila kita lakukan hal yang baik sama dia, pastikan dia juga melakukan
atau memberi balasan hal yang sama kepada kita. Tapi itu sebenarnya kembali kepada diri masing-masing juga. Kadang kita udah baik sama orang itu, tapi orang tersebut masih egois atau masih memikirkan diri dia sendiri, seperti yang lah katakan tadi. Dan yang penting kalau menurut Enda, kita berbuat baik aja dulu sama orang lain, terus balasannya itu ya terserah sama dia. Setidaknya kita udah melakukan sikap yang tidak menyakiti orang tersebut. Oke Dila, mungkin segitu tanggapan dari Enda. Makasih ya. Baiklah, di sini Anda akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dila, tapi Anda tidak terlalu memaksa Dila untuk menjawab semua pertanyaannya. Anda berharap Dila untuk menjawab sebisa Dila dan agar Dila tidak merasa keberatan menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, pertanyaan pertama tuh, pernah nggak Dila ngerasa kesulitan tidur? Kalau memang iya, apa sih penyebabnya yang membuat Dila tuh jadi sulit untuk tidur? Soalnya di sini kan Enda memang orang yang sulit tidur, kayak terlalu memikirkan masalah gitu. Terus bisa jadi kan Dila juga pernah mengalami hal yang sama dan bisa ngasih solusi buat Enda. Pertanyaan kedua tuh, Dila kalau lagi ada masalah tuh apa sih yang bisa Dila lakuin agar Dila bisa ngelupain masalah tuh? Kalau Enda sih nggak terlalu tahu ya, soalnya kalau Enda lagi ada masalah terus kayak nggak kuat gitu, Enda kayak lebih milih sholat sih. Dan kalau emang benar-benar nggak kuat, biasanya Enda emang menangis sih pelampiasannya. Dan untuk pertanyaan ketiga tuh, Dila kalau ada masalah, Dila mencoba nggak untuk bercerita sama orang lain atau lebih Dila pendam gitu? Soalnya di sini Anda kalau lagi ada masalah, Anda lebih milih untuk mendam sih. Dan Anda juga jarang berbagi cerita sama orang tua, seperti masalah-masalah kayak Enda sakit, Enda nggak pernah ngeluh sama orang tua. Kalau Dila gimana? Dila tuh orangnya suka bercerita atau lebih mendam sendiri. Dan pertanyaan terakhir Enda yaitu apa yang Dila lakuin kalau Dila lagi bosan sama suatu hal atau kegiatan, seperti kan sekarang ini kan lagi pandemi, jadi kan lebih sering di rumah. Apakah sebelum pandemi COVID-19 ini Dila lebih sering keluar rumah, atau memang sudah terbiasa Dila dengan keadaan rumah? Sudah memang nyaman di rumah atau gimana? Dan apa sih yang membuat Dila bosan sama suatu hal? Mungkin segitu dulu pertanyaan dari Enda, Dila, dan semoga Dila menjawabnya ya sesuai dengan apa yang Dila rasain. Dan Enda mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Enda, Dila akan menjawab pertanyaan dari Enda. Ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah Dila sering kesulitan tidur dan apa penyebabnya? Sejujurnya, Dila dulu sering kesulitan tidur. Hal ini disebabkan karena sering bermain HP ketika tidur. Dengan sering bermain HP ketika tidur, akan membuat tubuh kita sulit untuk tidur karena pengaruh cahayanya. Yang kedua, Dila sering makan larut malam. Dengan makan larut malam, membuat kita sulit tidur karena membuat lambung kita tidak nyaman. Yang ketiga, karena memikirkan suatu masalah. Dengan memikirkan suatu masalah, maka otak kita tidak akan berhenti berpikir dan tidak akan pernah rileks. Yang keempat, dengan minum kopi. Kopi mengandung kafein yang membuat kita sulit tidur. Alhamdulillah, sekarang tidak terjadi lagi. Hal ini karena Dila mengganti pola kebiasaan Dila. Yang dulunya sering bermain HP ketika tidur, kini sudah tidak ada lagi. Dan kini Dila berusaha untuk berolahraga dan tidak makan larut malam lagi. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apakah Dila seorang tipe yang pemikir?
Jawabannya sangat. La akan memikirkan suatu permasalahan sehingga membuat La merasa cemas, bahkan merasa sakit kepala. Namun, sekarang La menyadari bahwa kebiasaan itu tidak baik. Tidak baik bagi kesehatan fisik maupun mental. Untuk mencegahnya, ketika overthinking itu muncul lagi di kepala, maka La akan berusaha berzikir dan kalau dapat sholat. Selain itu, La pun berusaha untuk curhat kepada ibu dan kakak agar masalah yang ada di pikiran akan terkurangi dan membuat hati kita menjadi rileks. Pertanyaan ketiga, jika ada masalah, apa yang harus dia lakukan supaya lupa dari permasalahan tersebut? Hal yang pertama kali yang dia lakukan adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ada dua cara, yaitu mencari solusi dalam diri sendiri atau dengan meminta saran kepada orang lain. Prinsiplah, hadapilah masalah, bukan lari atas masalah. Oleh karena itu, kita harus menghadapi masalah seberat apapun masalah tersebut. Selain itu, kita harus selalu berdoa agar masalah tersebut diberikan solusi oleh Allah dan dipermudah jalan pemecahannya. Lanjut, pertanyaan keempat. Dila kalau ada masalah, apakah suka mendam sendiri atau suka beritahu orang lain? Kalau sendiri, jika dihadapkan dengan suatu masalah, Ila akan berusaha untuk memecahkannya sendiri. Namun, jika ada masalah tersebut yang sangat berat, yang tidak mampu dipecahkan sendiri, Ila akan berusaha meminta saran dari keluarga dan teman-teman. Karena dengan meminta nasihat dari teman dan keluarga, kita akan mengetahui nasihat-nasihat yang belum pernah kita lakukan. Dan bukan hanya itu, masalah kita akan terasa lebih ringan dan kita menjadi rileks nantinya. Pertanyaan terakhir, apa hal yang bisa membuatlah bosan? Sebenarnya, kalau bagilah, sebenarnya kalau kegiatan tersebut dilakukan lebih dari 1 jam akan membuatlah bosan. Baik itu kegiatan belajar maupun hobi. Untuk mencegah kebosanan tersebut, lah sering melaksanakan teknik Pomodoro, yaitu teknik yang mengatur waktu 50 menit untuk belajar dan 10 menit untuk beristirahat. Selain itu, dalam belajar, lah menerapkan teknik reward dan punishment. Dengan menerapkan dua teknik tersebut, lah belajar menjadi lebih semangat, jadi lebih fresh dalam belajar, dan ilmu yang lah pelajari lebih mudah untuk ditangkap. Endah, mungkin sekian dulu ya jawaban dari pertanyaannya. Semoga yang lah kasih ke Indah ini memang apa yang Indah inginkan. Semoga kita benar-benar bertemu ya di UNP nantinya, dan lah berharap agar pandemi ini cepat berlalu. Baiklah Dila, di sini Enda akan mencoba menanggapi maksudnya Enda akan mencoba menanggapi pengalaman yang sudah Dila ceritakan tadi. Kebetulan Enda juga pernah merasakan hal yang sama dengan Dila. Seperti apabila kita ada masalah, kita tidak boleh lari dari masalah tersebut dan kita harus menjalaninya. Kita harus optimis bahwa masalah tersebut tidak akan setiap hari menimpa kita. Pasti ada waktu masalah tersebut akan berlalu. Dan untuk solusinya, apabila kita ada masalah, lebih baik kita bercerita kepada orang-orang terdekat, seperti kepada orang tua atau sahabat yang bisa kita percaya. Karena dengan solusi tersebutlah kita bisa menjadi lebih semangat dan sedikit bisa melupakan masalah-masalah tersebut. Oke Dila, mungkin sekian dulu tanggapan dari Enda, dan terima kasih buat Dila karena udah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Enda. Dan Enda minta maaf apabila ada tanggapan yang salah. Semoga kita cepat bertemu ya Dila, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Oke Dila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Endah, lah telah mendengarkan video tanggapan dari Endah, yakni ketika ada masalah, kita harus menghadapinya, bukan melupakannya bahkan lari atasnya. Selain itu, jika ada masalah, lebih baik kita terbuka kepada orang lain dan menceritakannya terutama kepada orang terdekat.
Dengan demikian, masalah kita akan mendapatkan nasihat lain yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Selain itu, jika ada masalah, kita harus sering-sering sholat, berzikir, dan boleh pelampiasannya dengan menangis. Dengan demikian, pikiran kita akan tenang dan terjauhi dari stres. Dan yang kedua, ketika ada masalah, kita harus terbuka kepada orang tua. Dengan demikian, orang tua bisa memberikan nasihat yang terbaik untuk kita. Yang saya simpulkan dari melihat video Endah tersebut, Endah memperhatikan video dari awal sampai akhir, dan La sangat berterima kasih atas itu. Baiklah Endah, setelah video tanya jawab kita sebelumnya, La masih mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Endah. Ada 3 pertanyaan ya. La berharap agar Endah menjawabnya. Namun jika ada salah satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang Endah keberatan menjawabnya, silahkan di skip atau diganti topiknya. Yang pertama, apakah Endah memiliki fobia tertentu? Fobia adalah ketakutan tertentu. Kalaulah, La fobia melihat darah dan fobia melihat lubang-lubang kecil-kecil. Ketika melihat kedua hal tersebut, La merasa merinding, pusing, bahkan ingin muntah. Dan La pun berusaha untuk menghindari hal tersebut. Yang kedua, apakah Endah merupakan pecinta binatang? Kalau ada, apakah Endah memelihara binatang di rumah? Kalaulah, La merupakan pecinta binatang. Hal ini dibuktikan dengan La memelihara 8 ekor kucing di rumah. La sering memandikannya, sering memberi makan, sering bermain, dan lain-lain. Ternyata, memelihara binatang memiliki manfaat bagi kesehatan kita, seperti kesehatan jantung, kesehatan pikiran, mengurangi stres, kesehatan yang baik untuk anak autis, dan lain-lain. La berharap Endah juga mencintai binatang. Yang ketiga, tadi kalau tidak salah La mendengar jika Endah sakit atau Endah mempunyai masalah, Endah tidak terbuka kepada orang tua Endah. Kalau Endah tidak keberatan menjawabnya, kenapa ya Endah begitu? Endah, mungkin sekian pertanyaan dari La. La berharap Endah menjawabnya. Namun jika Endah benar-benar keberatan atas pertanyaan ini, tidak apa untuk di skip. Baik Endah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Dila yaitu, apakah Endah memiliki fobia? Selama ini, Endah merasa tidak memiliki fobia atau rasa takut yang berlebihan akan suatu keadaan. Dan Endah menjalani semua kegiatan dengan biasa saja dan tidak ada rasa takut yang berlebihan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Endah tipe orang yang punya kesukaan atau rasa cinta kepada binatang? Endah sebenarnya tidak terlalu suka, tapi ada rasa suka sedikit-sedikit seperti kepada kucing, tapi Endah tidak berani untuk memegang hewan tersebut. Tapi biasanya kalau misalnya Endah sedang makan nih, terus ada binatang seperti kucing mendekat, pastikan Endah lebih sering juga mengasih hewan tersebut makan atau mengasih kucing tersebut makanan yang lagi Endah makan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kan Endah tidak terlalu suka untuk berbagi cerita kepada orang tua. Itu penyebabnya gara-gara Endah tuh gak suka menambah beban pikiran orang tua, karena kan pikiran orang tua tuh udah banyak difikirkannya. Makanya Endah gak mau, misalnya Endah lagi ada masalah, Endah lebih menjalaninya sendiri dan sulit bagi Endah untuk berbagi cerita sama orang tua. Tapi Endah lebih sering bercerita kepada teman atau sahabat terdekat yang udah Endah anggap saudara atau udah sangat-sangat dekat dengan sahabat tersebut.
Oke Dila, sekian dulu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.